salah mendasar. Berikut videonya. Persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan Angkut setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek Tak luput ya. di dasar laut. di kota. Persoalan sampah Warga Setiap harinya jika mau kita memperhatikan, lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat, aktivitas industri maupun limbah rumah tangga. Karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Berikut penjelasannya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apakah kalian tahu faktor-faktor tersebut? Faktor pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk ini sangat mempengaruhi karena adanya limbah rumah tangga serta penumpuknya sampah. Faktor kedua adalah polutan dalam jumlah besar. Pasti teman-teman tidak asing dengan polutan ini. Polutan adalah suatu bahan atau zat yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Polutan adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Contoh dari polutan adalah asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, atau kebakaran hutan yang biasa ditemui dari zat. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pun pencemaran suara. Saya akan membahas secara singkat satu persatu ya. 1. Pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah tanah alami. Teman-teman lihat penyebabnya. Dampaknya yaitu 1. Tanah tidak subur, 2. Merusak ST3, 3. Erosi. Ini merupakan contoh gambar dari pencemaran tanah. Bisa teman-teman perhatikan ya. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lain yang mencemari udara. Polutan contohnya salah satu ada CO, CO2, ada NO, dan itu merupakan penyebab dari adanya pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, dan air laut. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Kita bisa mengolah limbah untuk mencegah pencemaran air. Berikutnya penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair. Tindakan ini terbukti dapat mengurangi dan meminimalisir pencemaran air. Nah, teman-teman, masih ada loh pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu. Kenapa demikian? Karena cahaya dapat mengubah persepsi siang dan magelang makhluk hidup, sehingga hal itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya yaitu burung berkicau di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh melihat cahaya yang terang di malam hari. Ada pula hewan yang kesulitan mendapat makanan karena melihat siang dan malam itu berbaur. Hal ini bisa tertukar dan mengakibatkan adanya gangguan pada pola pertumbuhan makhluk hidup tersebut. Berikutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus, seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Suara yang timbul melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme. Bisa juga saat selera musik yang tak sama. Saat seseorang mendengar musik yang terlalu keras, ini juga menimbulkan adanya pencemaran suara. Itu memicu adanya gangguan metabolisme, gangguan tekanan jantung. Bisa juga memicu adanya tekanan darah tinggi karena dia tidak suka tapi dipaksa untuk terus mendengar yang
membuat dirinya tidak nyaman. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.